Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube. Hari ini saya akan membicarakan bukan soal teknis ya, menjadi mohon maaf karena ini unek-unek saya. Jadi ini soal ultra salafi ya menurut saya. Jadi di sini ada posting di internet, Hamas sudah ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh Arab Saudi. Di dalam Hamas banyak kepentingan, bukan hanya yang katanya membela Islam, di dalamnya ada Ikhwanul Muslimin. Jadi di sini ada Hamas dan Ikhwanul Muslimin ya. Tetapi apakah masalah mereka sesederhana pada tulisan ini? Saya tidak yakin itu. Dan yang terpenting tulisan ini sangat terlihat menjudgment sesuatu yang kita tidak pahami, sehingga malah membuat Muslim khususnya menjadi kurang peka atau anti bahkan dengan hal-hal yang atau tidak peduli dengan hal-hal yang terjadi di Palestina sekarang ini. Kalau distorsi pasti ada. Saya yakin ada kalau distorsi. Dalam suatu kelompok, beberapa kelompok, ada beberapa kepentingan. Tetapi jika pun saya bicara misalnya saya Hamas, saya pun dengan kekuatan yang ada akan berusaha juga dengan kemampuan yang sangat rendah, misalnya meminta bantuan Iran misalnya. Tetapi kita bukan mau membicarakan permasalahan Hamas ini ya. Anda bisa lihat sendiri nanti screenshot yang juga ada linknya, link asalnya, sumber videonya. Dengan judulnya saja kita bisa melihat begitu kompleksnya urusan ini ya, sehingga terlalu dini kalau kita menjudgment, apalagi mengenai Ikhwanul Muslimin, di mana salaf, ultra salaf ini atau salaf yang kebablasan ini, sering mereka berkata seperti Syekh Utsaimin, Bin Baz, Albani, itu guru-guru mereka, dan justru mereka sering terlihat berbeda antara salaf kebablasan ini, ultra salafi ini, dengan guru mereka ini seperti Bin Baz, Albani, Utsaimin. Bahasa mereka itu sudah sangat berbeda. Bahasa mereka sangat bijak, bukan seperti bahasa-bahasa ultra salafi ini yang cenderung hanya memprovokasi. Kalau menurut saya memprovokasi ya. Jadi ibaratnya saya baik-baik simpati dengan Palestina menjadi antipati, atau juga menjadi membuat kita benci dengan Hamas misalnya, dengan Ikhwanul Muslimin, dengan kerjasamanya Hamas dengan Iran. Apakah artinya Hamas itu Syiah artinya, atau mereka menjadi auto Syiah, atau Ikhwanul Muslimin menjadi auto Yahudi yang membuat kita jadi benci kepada Ikhwanul Muslimin? Apakah memang sesederhana itu bahasanya seperti yang diposting oleh salaf kebablasan ini? Sekarang coba kita dengarkan yang mereka akui sebagai guru mereka. Terus sekarang kita lihat bagaimana fatwa Lajnah Daimah langsung dari Saudi Arabia, pimpinan Syekh Bin Baz pada saat itu. Saya bacakan fatwanya. Bismillahirrahmanirrahim. As-su'alul awal min fatwa rakam 6250. Perhatikan kalimatnya, fatwa. Nomor pertanyaan pertama dari fatwa nomor 6250. Ini langsung kami ambil dari kumpulan fatwanya. Dan ini bisa Anda download juga. Fil alam al-islam al-yawm iddatu firaqin wa turuq as-sufiyya mathalan hunaka jama'atu tabligh al-ikhwan al-muslimin as-sunniyin asy-syiah. Fama hiya al-jama'ah allati tutabbiqu kitab Allah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di era kita sekarang itu banyak sekali aliran-aliran, bahkan ada kelompok-kelompok sufi. Ya. Ada di antara mereka yang disebut dengan jamaah tabligh, ada Ikhwanul Muslimin, ada ahli sunni, ada syiah dan yang lainnya. Mana di antara mereka yang menerapkan Al-Quran, Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW? Perhatikan jawabannya. Anda lihat baik-baik ya. Jawab, aqrabul jama'at al-islamiyah ilal haqqi wa ahrisuha ala tatbiqihi ahlus sunnah. Jamaah yang paling benar, yang menerapkan nilai Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, yang paling mendekati kebenaran adalah ahlus sunnah. Siapa mereka? Belum selesai. Wahum ahlul hadith wa jama'atu ansarus sunnah. Dan mereka itu diantaranya adalah orang-orang yang mendekat kepada hadis, ahlul hadis. Jama'atu ansarus sunnah, orang-orang yang senang mempraktikkan sunnah.
Ya, makannya sesuai sunnah, minumnya sesuai sunnah dan sebagainya, diikuti, itu lebih dekat. Belum selesai. Thummal ikhwanul muslimun, kemudian ikhwanul muslimin. IM. Coba lihat, ini fatwanya sendiri keluar. Ikhwanul muslimun. Kemudian teruskan. Wabil jumlah, dan kesimpulannya, fakullu firqatin min haula'i wa ghairihim fiha khata' wa shawab. Tapi Anda mesti ketahui, setiap kelompok ini punya kelebihan dan kekurangan. Ada yang ngajak-ngajak ke masjid, ayo ketok-ketok pintu, itu kelebihannya. Walaupun mungkin di antara itu ada kekurangan-kekurangan. Mungkin dalam kitab kajiannya belum dalam, belum macam-macam. Maka itu kemudian apa yang terjadi? Kita lihat nanti. Ada yang merasakan rajin kajian Qur'annya, kajian-kajian sunnahnya, tapi pendalaman kitabnya belum masuk. Kaidah-kaidahnya belum benar, ada. Ada yang rajin liko-liko pertemuan-pertemuan dan sebagainya, tapi mungkin baru membahas yang standar-standar, ada. Semua orang, kata fatwa ini, punya kelebihan, tapi juga mungkin ada kekurangan. Tapi yang hebat, lihat kaidahnya. Tayyib. Fa'alaika bitta'awun fima indaha minas shawab wajtinaba ma waqa'at fihi min akhta' ma'a at-tanasuh wa ta'awun 'alal birri wat taqwa. Allahu akbar. Walaupun mereka berbeda-beda dengan aliran yang engkau kemudian ikuti, tapi kamu wajib untuk bekerja sama dengan mereka. Lihat, at-ta'awun fa'alaika bitta'awun, 'alaika 'ala itu menghadirkan kemestian. Maka bekerja samalah dengan mereka. Lihat, fima indaha minas shawab, kalau memang ada yang baik-baiknya, bekerja sama. Sama-sama bahas Quran, jangan dilihat. Mau ini jamaah tabligh, mau ini A, B, C, mau salafi, mau ikhwani, mau macam-macam, bahas Quran, kerjasama karena Quran disepakati dengan baik. Di sepanjang ada ustadz yang mengajarkan Quran, jangan antum lihat. Ini ustadz mana? Jamaah tabligh. Ah, bid'ah. Oh, Anda yang bid'ah. Kalau yang mengajarkan hal yang sama, hal yang dibenarkan kata fatwa ini, ambil. Kalau memang itu ada manfaatnya. Tapi kalau kemudian di situ ada hal-hal kekurangannya, ini yang paling hebat. Maka bersaling nasihatilah dalam nilai-nilai kebaikan. Ini kalau disingkat dengan baik, ambil yang baiknya yang disepakati, tinggalkan yang tidak disepakati dengan cara dakwah yang baik. Jadi majlis fatwa di Saudi saja mengeluarkan kalimat-kalimat seperti ini. Kenapa Anda yang bukan mufti tiba-tiba mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak sejalan dengan pemikiran itu? Jadi saya sampaikan dari tadi, Qur'annya menyampaikan benar, hadisnya benar, ulamanya benar, sampai fatwanya benar. Tiba-tiba keluar kalimat Anda dengan pengertian yang salah. Kira-kira yang tidak tepat yang mana? Di sini masih ada tanda tangannya, masih ada. Kalau saya bacakan keluar kemudian muftinya, raisnya siapa dan sebagainya. Saya bacakan. Bismillah. Tayyib, jazakumullah khair. Yuk saya bacakan siapa di antara mereka yang tanda tangannya. Nih. Tayyib, Lajnah Daimah lil Buhuth al-Islamiyah wal Ifta. Ya. Ini lembaga untuk kajian-kajian ilmiah dan pemberian fatwa. Ini anggota-anggotanya, Syekh Abdullah bin Qa'ud, kemudian Syekh Abdullah bin Ghadian, Syekh Abdul Razak Afifi, ketuanya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, dikenal dengan Syekh bin Baz, ulama yang sangat dihormati. Yang saya sayangkan Anda sering mengutip fatwa Syekh bin Baz, tapi juga sering mengingkari apa yang telah ditetapkan oleh beliau. Kenapa Anda bisa mengambil hal yang Anda inginkan sesuai dengan hawa Anda saja, sementara meninggalkan hal yang tidak sesuai dengan kelompok Anda? Itu yang berbahaya. ماذا يجب على المسلم نحو المجاهدين المسلمين في سوريا الآن؟ الذي نعلم عن حالهم أنهم مظلومون وأنهم يستحقون العون والمساعدة من إخوانهم، لأن الدولة الآن قتلوا فيهم تقتيلا شديدا، وهم إنما طالبوا بحكم الإسلام، لم يطالبوا غير حكم الإسلام. والدولة دولة كافرة نصيرية علوية رافضية باطنية، فيجب أن ينصروا وأن يعانوا حتى يستنقذوا بلادهم من أيدي عدوهم الكافر الملحد الذي
لا يألو شرا من المسلمين ولا يألو خبالا بالمسلمين. إذا لم تكن هناك فئة تجاهد في سبيل الله من الأمة الإسلامية، فهل يكون الجهاد فرض عين على كل مسلم؟ نعم، مع قدرة، فرض عين كما سمعت، مع قدرة، كل واحد على يجاهد حسب طاقته، يجاهد نفسه في الله ويجاهد مع إخوانه في سبيل الله بنفسه قدر أو بماله أو بهما حسب المستطاع. سفر أفغانستان أو سوريا مع المجاهدين يصبح فرض عين الآن ولا؟ مثل ما تقدم، نعم، الأفضل أننا فرض عين مع الاستطاعة، لأنهم مهجوم عليهم وهم ليس لهم كفاية، يحتاج إلى المدد من إخوان المسلمين بالمال والنفس والدعوة إلى الله والكلمة الطيبة. نعم.